Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan yang pertama kali ini, pada mata pelajaran ekonomi, kita akan bahas mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun sebelum kita masuk ke materi inti, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, di sini siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian biaya peluang, menghitung besarnya biaya peluang, mendeskripsikan biaya peluang, menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, mendeskripsikan konsep dasar ilmu ekonomi, menjelaskan pengertian ekonomi syariah, mengidentifikasi tujuan, prinsip, dan karakteristik ekonomi syariah, dan mendeskripsikan konsep ekonomi syariah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada peta konsep. Jadi ini peta konsep atau mind map mengenai apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Kita langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Yang pertama kita masuk ke pengertian ekonomi. Oke. Dari asal katanya itu sendiri, ekonomi itu berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos dan nomos itu dari bahasa Yunani. Adapun artinya sendiri, oikos itu artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yaitu peraturan, aturan, atau hukum. Jadi, secara singkat, kalau dari asal bahasanya, ekonomi adalah aturan rumah tangga. Gitu ya. Oke, kita next. Nah, kita bahas pengertian ilmu ekonomi yang lebih luas lagi. Di sini ada pengertian ilmu ekonomi dari beberapa ahli ekonomi. Yang pertama dari Adam Smith. Menurut Adam Smith ini ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari sarana-sarana kekayaan dengan memusatkan perhatian terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada tokoh JBC. Menurut JBC, ilmu ekonomi itu adalah kajian tentang peraturan yang menentukan kekayaan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dari David Ricardo. Menurut David Ricardo sendiri, ilmu ekonomi itu merupakan kajian tentang hukum berbagai jenis golongan masyarakat. Selanjutnya ada juga dari tokoh Lipsey. Lipsey ini mengatakan bahwa ilmu ekonomi yaitu studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Gitu ya. Nah, apabila kita ambil kesimpulan dari 4 tokoh tersebut, jadi apa itu ilmu ekonomi? Bisa kita simpulkan sebagai berikut ya. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Jadi di sini ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari bagaimana sih usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan yang tidak terbatas ya. Ketika kebutuhan satu sudah terpenuhi, maka akan ada kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Dan begitu seterusnya. Kebutuhan A sudah, ada kebutuhan B, kemudian ada kebutuhan C. Tapi di sini masalahnya adalah sumber daya kita itu terbatas ya. Banyak sumber daya yang terbatas. Contohnya apa? Yaitu salah satunya bahan bakar minyak. Ya. Kemudian ada juga sumber daya di sini sumber daya bisa berupa barang ataupun kekayaan alam ataupun uang itu sendiri. Uang adalah salah satu bentuk sumber daya ya. Nah, ini jadi ilmu ekonomi itu membahas nih ilmu yang membahas gimana sih usaha-usaha manusia itu untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas ya,
terus-menerus ada, tapi masalahnya sumber dayanya terbatas. Nah, itu dipelajari dalam ilmu ekonomi, begitu. Oke, next. Nah, di sini kita lanjutkan mengenai pembagian ilmu ekonomi. Di sini ada ilmu ekonomi deskriptif, kemudian ada teori ekonomi dan ekonomi terapan. Kita mulai dari ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif itu adalah ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan perekonomian yang terjadi di masyarakat. Contohnya, biasanya di situ disebutkan fakta-faktanya ya kalau ekonomi deskriptif. Misalnya tanggal 25 Januari 2020 terjadi peningkatan kurs US dollar gitu. Peningkatannya yaitu tadinya 15.000 sama dengan 15.000 rupiah sama dengan 1 dolar, naik menjadi 16.000 rupiah sama dengan 1 dolar. Jadi menggambarkan apa sih keadaan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Itu dijelaskan gitu ya, dideskripsikan. Kemudian teori ekonomi di sini kumpulan asas sebagai dasar melaksanakan kebijakan ekonomi. Nah, di teori ekonomi ini ada dua macam. Ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Apa bedanya makro mikro? Makro. Kalau ekonomi makro ini menjelaskan mengenai asas-asas ekonomi yang sifatnya dia luas. Contohnya masalah-masalah yang besar ya, kemiskinan, pengangguran, inflasi. Inflasi itu adalah peningkatan harga secara umum yang terjadi di suatu negara atau daerah. Peningkatannya itu bukan hanya satu barang aja yang harganya naik, tapi hampir semua barang. Itu namanya inflasi. Kemudian banyak lagi contohnya ya. Kemudian kalau ekonomi mikro itu dia lingkupnya lebih kecil, masalah-masalah yang kecil ya. Ekonomi mikro misalnya harga satu buah apel, kemudian harga satu karung beras, atau misalnya harga satu buah baju, dan masih banyak lagi. Nanti kita bahas ya di kemudian. Nah, kalian bisa mencari sendiri contoh dari ekonomi makro dan ekonomi mikro lebih banyak lagi dari referensi lainnya ya. Kemudian ekonomi terapan. Ekonomi terapan ini menjelaskan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif sebagai pengambil kebijakan. Ya, jadi di sini dari ekonomi deskriptif dikaji dengan teori ekonomi, maka akan diambil kebijakan ekonomi. Nah, biasanya nanti kamu ketemu ada ekonomi moneter, ekonomi fiskal. Nah, itu contoh dari ekonomi terapan. Jadi misalnya nih, kalau suku bunga naik harus diapain? Nah, itu dijelaskan pada ekonomi terapan. Selanjutnya ada prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Oke, prinsip. Apa itu prinsip? Prinsip itu sendiri cara pandang seseorang pada suatu hal ya, atau cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan pengorbanan atau biaya seminimal mungkin. Atau dengan pengorbanan tertentu dicapai hasil semaksimal mungkin. Misalnya gini, kalau kalian sebagai konsumen atau pembeli pastinya menginginkan barang yang kualitasnya bagus, namun dengan harga yang semurah mungkin. Itu salah satu contohnya. Pengorbanannya kecil atau bayarnya semurah mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin, begitu. Kemudian, kegiatan ekonomi yaitu setiap langkah yang dilakukan manusia dalam perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Misalnya seseorang menjual
cincinnya untuk bisa membeli beras. Kegiatannya apa? Menjual cincin gitu. Kemudian motifnya, motif itu sendiri ada yang individu, ada yang perusahaan. Kalau individu biasanya untuk kepentingan diri sendiri ya, mencapai kemakmuran, memperoleh penghargaan, mencapai kepuasan ekonomi, sosial, atau membantu sesama. Jika perusahaan motifnya biasanya memproduksi barang dengan harga murah untuk mencari keuntungan atau menjaga kontinuitas perusahaan, menjaga keberlangsungan perusahaan begitu ya. Nah, contohnya tadi seorang pedagang menjual perhiasan, motifnya ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, berarti motifnya ingin keuntungan gitu ya. Kemudian ada juga politik ekonomi. Politik ekonomi di sini adalah keseluruhan kebijakan yang dijalankan untuk memperbaiki keburukan ekonomi yang sedang terjadi. Misalnya, kalau ini lagi krisis nih, harus apa ya? Nah, biasanya di politik ekonomi itu salah satu yang menjalankan adalah pemerintah gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi disebut dengan politik ekonomi. Oke, selanjutnya ada pernyataan positif dan normatif dalam ekonomi. Kalau pernyataan positif itu adalah gambaran fakta dari ekonomi yang terjadi di masyarakat, artinya sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya, karena pandemi COVID-19, pemasukan negara atau pendapatan negara menurun sebesar 11%, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah pernyataan positif sesuai dengan faktanya, ya. Atau misalnya negara mengalami kenaikan keuntungan pada ekspor sebesar 11 miliar, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti pernyataan positif. Nah, bedanya apa dengan pernyataan normatif? Kalau pernyataan normatif itu berkaitan dengan kriteria kebijakan optimal. Nah, biasanya di sini ada kata sebaiknya, ya. Misalnya contohnya tuh kayak kalau kalian lagi diminta saran oleh teman atau dengan adik gitu ya. Nah, biasanya kalian menggunakan kata sebaiknya pemerintah mengadakan bantuan tunai kepada masyarakat, misalnya gitu. Sebaiknya masyarakat meningkatkan perekonomiannya dengan cara memproduksi sendiri hasil-hasil alamnya. Itu pernyataan normatif. Ada kata di depannya seperti kata saran ya. Oke, kita lanjut. Metodologi ilmu ekonomi. Jadi ini maksudnya apa? Jika kalian melakukan sebuah penelitian, itu ada tahapannya. Pertama, observasi ya. Kalian observasi itu kalian melihat nih bagaimana keadaannya. Misalnya kalian mau melakukan penelitian di sebuah pasar, kalian observasi dulu pasarnya. Seperti apa sih keadaan di pasar tersebut gitu. Lalu kemudian memilih teori-teori yang dipakai yang berhubungan dengan apa yang akan kalian teliti. Selanjutnya diidentifikasi masalahnya apa, menentukan variabel dan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Misalnya dugaannya karena COVID-19 pasar Cipinang mengalami kerugian sebesar 5%. Contohnya seperti itu. Itu baru dugaan sementara. Kemudian kalian teliti lebih dalam dan kalian nanti akan temukan jawabannya apakah benar sesuai dengan hipotesis sebelumnya. Nah, dalam melakukan
metodologi ilmu ekonomi ini menggunakan asumsi dan model. Ini tidak kita bahas lebih dalam ya. Kemudian kegunaannya apa sih kalian mempelajari ilmu ekonomi? Pertama, dengan adanya ilmu ekonomi itu mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan. Jadi tidak selalu ilmu ekonomi itu misalnya tentang uang aja ya, tapi keputusan-keputusan lainnya bisa dengan kita berpikir rasional. Kemudian memahami masyarakat lebih baik. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat gitu. Kemudian memahami persoalan global. Persoalan global ini persoalan yang ada yang terjadi di sekitar kita, entah di satu daerah ataupun lingkupnya negara atau justru di negara-negara lainnya. Kemudian menjadikan kita pemilih yang kompeten. Jadi dengan ilmu ekonomi kita diajarkan bagaimana sih memilih dengan rasional, ya. Ada pilihan A, B, C, kita pikirkan baik-baik untuk bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Oke, kita lanjut next. Nah, selanjutnya kita bahas. Nah, di sini. Jadi, kenapa kita belajar ilmu ekonomi? Itu untuk bisa mengatasi sebuah masalah. Masalah inti ekonomi itu disebut juga dengan kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Jadi kalau ditanya masalah inti ekonomi itu apa sih? Masalah inti ekonomi itu ya kelangkaan. Nah, arti kelangkaan itu sendiri apa? Nah, arti kelangkaan itu sendiri yaitu keadaan di mana kebutuhan manusianya tidak terbatas, namun sumber dayanya terbatas, sehingga terjadi kelangkaan. Gitu ya. Jangan sampai terbalik. Kebutuhan manusianya tidak terbatas, namun sumber dayanya yang terbatas. Sumber daya itu apa aja? Sumber daya itu bisa berupa, kalau kamu pelajari di PKWU juga, di ekonomi juga ada sih, tentang sumber daya itu ada 6M. Sumber daya manusia, mesin, metode, uang, pasar, dan lain sebagainya. Bisa nanti kalian explore lagi apa sih sumber daya 6M itu. Oke. Next. Nah, di sini apa sih? Tadi kan disebutkan kebutuhan itu tidak terbatas. Tapi bisa nggak kalian ngebedain apa itu perbedaan dari kebutuhan dengan keinginan? Oke. Kalau kebutuhan jika tidak terpenuhi, ia akan mengganggu kehidupan kita ya, gitu, akan mengganggu kelangsungan kehidupan kita. Misalnya kalau kalian nggak makan, salah satu kebutuhan pokok adalah kan makan ya. Kebutuhan pokok itu ada pangan, papan, sandang. Makan, tempat tinggal, dan pakaian. Kalau misalnya kalian nggak makan, pasti akan terganggu, sedangkan kamu harus belajar ya, ada ulangan misalnya. Nah, kalau misalnya kamu nggak sarapan dari pagi, pasti nanti akan mengganggu kamu ketika ujian, kamu jadi nggak konsentrasi. Itu kan mengganggu kelangsungan hidup kamu. Atau kalau misalnya kalian tidak berpakaian yang semestinya, pastinya kalian juga akan terganggu kelangsungannya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau keinginan jika tidak terpenuhi, itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kalian. Ya, jadi bisa ditunda. Misalnya kalian masih punya HP, masih berfungsi dengan baik semuanya, tapi karena ada HP tipe baru, kalian pengen punya HP tersebut. Nah, kalau misalnya kalian ada keinginan, pengen HP baru nih, ada yang baru. Nah, misalnya yang tidak kalian beli, itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kalian karena masih ada HP yang lama yang berfungsi dengan baik gitu ya. Kemudian
Nah, di sini karena tadi ya, masalah ekonomi itu kan adalah kelangkaan. Sumber dayanya sedikit atau terbatas, tapi kebutuhannya tidak terbatas. Maka terjadilah pilihan. Kita harus memilih. Misalnya kita punya uang cuma 10.000, kita pengen makan mie ayam, tapi pengen juga makan bakso. Nah, sedangkan uang 10.000 itu hanya cukup beli salah satu, hanya bakso atau mie ayam. Nah, di sini terjadi ada pilihan. Terjadi pilihan ya, ada dua pilihan. Nah, dalam menentukan pilihan, kita harus bijak. Mana yang lebih baik untuk bisa kita pilih. Nah, pada pilihan tersebut akan menimbulkan namanya biaya peluang. Ya. Biaya peluang itu apa? Misalkan tadi uang kamu Rp10.000, kamu pengen makan mie ayam atau dan bakso, tapi uangnya hanya 10.000. Kalian memilih bakso. Nah, mie ayam itu yang tidak kalian pilih disebut dengan biaya peluang. Oke? Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Jadi, apa sih biaya peluang? Kalau kita lihat di gambar ini, di sini contohnya di satu waktu yang sama. Kalian punya kesempatan yang sama untuk belajar atau bermain games. Oke. Kalian pilih yang mana nih? Kalau misalnya kalian pilih untuk belajar, kalian kehilangan kesempatan waktu bermain dan bersenang-senang dengan teman misalnya. Ya, tapi keuntungannya jika kamu memilih untuk belajar, benefitnya adalah nilai kamu yang bagus, gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu memilih untuk bermain, kamu kehilangan waktu untuk belajar dan mendapatkan nilai bagus. Kamu happy bermain dengan teman, bermain games, tapi kerugiannya adalah kamu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai bagus. Harusnya kamu bisa 90 misalnya. Karena kamu memilih bermain ketika malamnya, jadi hasilnya hanya pas KKM misalnya 76 gitu ya. Jadi apa itu biaya peluang? Biaya peluang itu adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan lain. Contohnya, ketika kalian memilih belajar, maka biaya peluangnya adalah waktu bermain. Gitu ya. Biaya peluangnya adalah waktu bermain dan senang bermain dengan teman-teman. Tapi jika kalian memilih untuk bermain games, maka biaya peluangnya atau kesempatan yang hilang yaitu belajar dan meraih hasil ulangan yang bagus. Tuh ya. Jadi biaya peluang itu nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan lain. Ada A dan B. Kamu memilih yang A, maka biaya peluangnya adalah yang B yang tidak kamu pilih. Gitu ya. Next, ini adalah contoh kasus Bima. Oh ya, ini sama dengan yang tadi Ibu sebutkan ya. Bima berkeinginan membeli bakso dan mie ayam, namun uangnya hanya cukup untuk membeli salah satunya saja. Akhirnya Bima memutuskan menggunakan uangnya untuk membeli bakso. Maka biaya peluangnya adalah yaitu 1 mangkuk mie ayam. Ya, karena dia memilih bakso, maka biaya peluangnya adalah 1 mangkuk mie ayam. Kenapa biaya peluangnya 1 mangkok mie ayam? Karena dia telah kehilangan kesempatan untuk membeli mie ayam. Uangnya habis untuk membeli bakso. Atau contoh yang kedua,
Di sini ada kasus setelah lulus SMA, Ida mendapat 2 tawaran pekerjaan. Tawaran pertama menjadi pelayan toko di dekat rumah dengan gaji 400.000 per bulan. Tawaran kedua sebagai pramusaji di sebuah rumah makan dengan gaji 900.000 per bulan. Nah, maka biaya peluangnya yang mana jika Ida memutuskan bekerja sebagai pelayan toko? Dari dua pilihan, ternyata Ida lebih memilih menjadi pelayan toko dekat rumahnya dengan gaji 400.000 per bulan. Maka biaya peluangnya adalah yaitu bekerja sebagai pramusaji dan mendapatkan pendapatan 900.000 per bulan. Dengan demikian, biaya peluang yang ditanggung Ida dengan memilih bekerja sebagai pelayan toko adalah sebesar 900.000 per bulan. Itu ya. Karena Ida memilih jadi pelayan toko dengan gaji 400.000, ia kehilangan kesempatan untuk bekerja sebagai pramusaji di sebuah rumah makan dengan gaji 900.000 per bulan. Artinya, biaya peluangnya adalah 900.000 rupiah per bulan. Oke, lanjut. Di sini ada contoh ketiga. Kirani telah lulus dari pendidikan S1-nya, ia mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai berikut. Ini ada 4 tawaran pekerjaan nih. Yang pertama, ditawari pekerjaan menjadi pegawai di satu perusahaan swasta ternama, gajinya 8 juta per bulan. Yang kedua, menjadi staf marketing di perusahaan properti dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Yang ketiga, menjadi pegawai bank luar negeri dengan gaji 15 juta per bulan. Dan yang keempat, menjadi manajer usaha keluarga yang telah dibangun keluarganya ya dengan keuntungan pribadinya 12 juta rupiah per bulan. Dan Kirani memutuskan untuk menjadi manajer di usaha keluarganya dengan mendapatkan keuntungan untuk pribadinya sendiri yaitu 12 juta per bulan. Maka biaya peluangnya mana? Nah, jawabannya di sini jika terdapat kasus, kalau contoh sebelumnya pilihannya kan hanya 2 ya. A dan B. Sedangkan di sini ada tawaran pekerjaannya 4. Bagaimana? Jadi jika nanti ada kasus ada lebih dari 2 tawaran pekerjaan ya. Ada lebih dari 2 pilihan. Cara menentukan biaya peluangnya adalah sini ya. Nah, kita lihat Kirani memutuskan menjadi manajer, berarti dia pilihan keempat yang diambil. Nah, berarti yang tidak diambil adalah pilihan ke-1, 2, dan 3. Dari 3 pilihan lainnya yang tidak dia ambil atau tidak Kirani pilih, lihatlah keuntungan mana yang besar ya. Jadi lihat angka yang besar yang mana sih dari 3 pilihan yang tidak dipilih oleh Kirani. Yang pertama 8 juta, yang kedua 10 juta, yang ketiga 15 juta. Nah, artinya biaya peluangnya adalah menjadi pegawai bank luar negeri dengan gaji 15 juta rupiah per bulan. Di sini ada penjelasannya ya. Mengapa demikian? Jika pilihan lebih dari 2, untuk menentukan biaya peluang, lihatlah kesempatan tertinggi yang dikorbankan atau tidak dipilih. Nah, berhubung di antara 3 pilihan ini nilai tertinggi adalah 15 juta per bulan, artinya biaya peluangnya adalah 15 juta rupiah per bulan. Tapi, kalau misalnya yang ditanya total biaya peluang, berarti semua yang tidak dipilih, semua yang dikorbankan itu dijumlahkan. Tadi 3 kesempatan pertama dikorbankan oleh Kirani. 8 juta rupiah, 10 juta rupiah, dan 15 juta rupiah. Artinya total biaya peluangnya adalah 33 juta
rupiah. Itu ya. Jadi bedakan biaya peluang dengan total biaya peluang. Kalau biaya peluang, lihat nilai yang dikorbankan yang paling tinggi, gitu ya. Kalau total biaya peluang itu dijumlahkan. Jika memang kasusnya pilihannya itu lebih dari 2. Oke, selanjutnya. Contoh selanjutnya di sini ada siswa baru lulus SMA, ingin melanjutkan kuliahnya mendapatkan gelar S1. Rincian biayanya, jika ia kuliah S1, semesternya, S1 itu ada 8 semester atau 4 tahun ya. Satu semester itu 4 juta rupiah misalnya. Nah, berarti selama kuliah uang bayaran semesternya itu 32 juta rupiah. Jika sampai lulus, pembelian buku misalkan 5 juta rupiah. Transportasi selama 4 tahun sebesar 20 juta rupiah. Jika tidak kuliah, siswa tersebut bisa bekerja dengan gaji Rp3.500.000 per bulan. Artinya jika dikalikan 4 tahun, berarti 4 tahun itu sama dengan 48 bulan. Jadi 3.500.000 dikalikan 48 bulan itu sama dengan 168 juta rupiah. Jadi kalau misalnya ia memilih untuk tidak kuliah tapi langsung bekerja, selama 4 tahun dia bisa mengumpulkan uang sebesar 168 juta rupiah. Itu ya. Nah, tapi masalahnya kalau siswa tersebut memilih kuliah, maka biaya peluangnya yang mana? Berapa? Nah, jawabannya adalah, nah di sini sebutannya ada eksplisit, implisit. Biaya eksplisit itu adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan ya. Kalau misalnya kalian kuliah, maka total biayanya yang akan dikeluarkan adalah 57 juta rupiah. Dari mana? Dari hasil yang tadi dijumlahkan dari soal. Ya, yang benar-benar dikeluarkan. Nah, biaya implisit atau biaya peluangnya karena ia memilih untuk kuliah, berarti dia kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan dan kehilangan kesempatan dalam mendapatkan uang 168 juta rupiah dalam waktu 4 tahun. Ya, oke. Tapi jangan dipikir 168 juta rupiah itu dikumpulin semua, enggak. Itu hanya total yang didapatkan. Tapi namanya orang bekerja dipakai untuk kebutuhan, tidak mungkin lah kalau misalnya uangnya utuh dalam waktu 4 tahun itu 168 juta rupiah ya. Gitu. Oke, jadi nama lain dari biaya peluang adalah biaya implisit ya. Sedangkan kalau biaya yang dikeluarkan benar-benar dikeluarkan namanya biaya eksplisit. Misalnya kalian jajan sehari Rp50.000, berarti biaya eksplisitnya Rp50.000. Oke. Nah, ini nanti tugas kalian untuk latihan mengenai biaya peluang nanti akan Ibu share ya. Nanti Ibu informasikan lebih lanjut bagaimana cara mengumpulkan tugasnya melalui apa gitu ya. Nah, selanjutnya ini tadi ya, kita lanjutkan. Selanjutnya kita bahas mengenai ekonomi syariah. Ya, kita bahas sedikit mengenai ekonomi syariah. Pengertiannya sendiri, ekonomi syariah itu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas asas ajaran agama Islam, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi ekonomi syariah itu ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dengan pandangan-pandangan Islam. Kemudian prinsipnya di sini, prinsip ekonomi syariah di sini ada 5, yaitu pertama prinsipnya tauhid atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ekonomi syariah itu tujuannya adalah kemaslahatan atau kesejahteraan umat. Ya. Yang ketiga ada prinsip khalifah, artinya
ekonomi syariah itu tujuannya untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Yang keempat, harta hanya sebatas titipan Allah. Jadi kepercayaan bahwa harta yang kita miliki, yang setiap orang miliki hanyalah sebatas titipan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kelima yaitu keadilan. Jadi berprinsip keadilan. Tidak berpihak ke salah satu, tidak memberatkan ke salah satu pihak. Selanjutnya, tujuan ekonomi syariah itu sendiri apa? Yang pertama, penyucian jiwa. Agar pada setiap muslim dapat menjadi sumber kebajikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, tegaknya keadilan di dalam masyarakat. Di sini mencakup aspek kehidupan, khususnya pada bidang hukum dan berkenaan dengan jual beli dan perekonomian. Kemudian yang ketiga, tercapainya sebuah maslahah. Maslahah ini maksudnya mengenai keselamatan ya, keselamatan dalam keyakinan agama, jiwa, akal, keselamatan pada keluarga dan keturunan maupun dengan harta benda. Oke, selanjutnya karakteristik ekonomi syariah. Di sini ada 8. Ibu singkat-singkat ya, Ibu poin-poinkan jadi 8. Yang pertama, dalam ekonomi syariah itu menganut sistem bagi hasil. Kemudian yang kedua, memberi kebebasan sesuai ajaran Islam. Yang ketiga, terikat akidah, syariah, serta moral. Yang keempat, memberi ruang kepada negara dan pemerintah. Kelima, menggabungkan nilai spiritual dan material, yaitu artinya bagaimana mengelola harta namun juga tetap memperhatikan bagaimana keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengakui kepemilikan multi jenis, yaitu artinya harta yang dimiliki hanyalah titipan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga keseimbangan rohani dan jasmani, kemudian karakteristik yang terakhir adalah melarang praktik riba. Oke, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dari yang Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut melalui grup WA ataupun melalui Google Classroom. Untuk tugas yang tadi Ibu sampaikan, nanti diinformasikan lebih lanjut bagaimana cara pengumpulannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.